kita bahas malam hari ini pemirsa, ketika seseorang tidak bermaksud lah untuk menyakiti, menyinggung atau menjurus ke arah sara. Tapi kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa sudah sara, merasa tersinggung, merasa tersakiti, ini bagaimana? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One Pak Thomas Sunario, selamat malam Pak, sebagai kriminolog di sini. Karena kasusnya memang sudah dilaporkan ke kepolisian. Dan juga telah tersambung mulai dari Mas Ismail Fahmi, ini peneliti media sosial dari Lembaga Penelitian Drone Emprit. Terima kasih sudah bersama kami di sini dan selamat malam, Bang Ismail. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga sudah hadir di sini Mas Ahmad Saroni dari Komisi 3 DPR. Mbak Ahmad Saroni, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin saya ke Mbak Ahmad Saroni dulu ya, sebagai elit DPR kita ya, melihat sepak terjang atau mungkin apa yang dilakukan oleh Bang Permadi Arya. Sebelumnya Bang Permadi Arya mengatakan tidak bermaksud menyakiti, tidak bermaksud sara. Bagaimana? Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal terkait yang lagi kontroversial, Abu Janda. Yang pertama adalah Pak Permadi sudah menantang secara hukum tentang bagaimana menyikapi pelapor apa yang dilakukan oleh Permadi Arya. Ini sudah melakukan anggap enteng dalam kapasitas hukum pidana. Sekalipun Permadi menyatakan dia mengklarifikasi hal terkait apa yang disampaikan tentang bahwa saya tidak menyinggung agama Islam secara umum, tapi dia mengatakan ada agama Islam yang dari Arab sana. Ini lebih salah lagi. Kenapa? Karena dia menyebutkan satu spesifikasi tentang agama Islam dari daerah atau negara tertentu. Yang pastinya Pak Permadi dalam disikapi secara hukum, harusnya hukum yang akan melakukan apa yang dikatakan oleh Permadi Arya sendiri. Tapi ini sudah menjadikan tatanan bicara yang tidak baik bagi umat Islam di Indonesia. Oke. Itu aja prinsipnya. Baik, sekarang saya ke Mas Ismail Fahmi. Per hari ini, Bang Ismail, bagaimana tweet, retweet, dan percakapan terkait pernyataan dari Bang Permadi Arya dan juga mengenai cuitan sara ini? Jadi ini menarik sekali, Mbak. Kalau saya lihat percakapannya ini kan, tadinya kan awalnya dari Ambrosius. Dia naik tinggi, kemudian Polri dengan sangat bagus, merespon dengan sangat cepat, Ambrosius diproses, ditangkap, gitu, itu langsung turun. Jadi dia berhasil, apresiasi kepada Polri, berhasil menurunkan tensi. Nah, isu kemudian bergeser kan, beberapa hari yang lalu ke Permadi Arya. Dan itu sekarang naik terus trennya. Kemarin aja itu sekitar 30.000 satu hari. Hari ini sudah 50.000 percakapan sehari ini. Jadi udah naik luar biasa. Padahal ini belum selesai ini ya, sampai nanti malam percakapan masih sangat tinggi. Artinya publik masih menunggu. Dan kalau kita lihat percakapan di media sosial itu arahnya beberapa topik ya. Misalnya banyak publik yang mempertanyakan Permadi menggunakan simbol-simbol NU gitu ya, Banser dan seterusnya gitu. Kemudian kemarin banyak sekali dari PBNU misalnya ya, kemudian juga dari beberapa kawan-kawan dari NU menyatakan bahwa ini perilaku yang dilakukan Permadi tidak sesuai dengan sifat dan karakter Banser gitu. Jadi ada semacam disengagement mulai dari itu, dan mulai banyak lembaga-lembaga dan organisasi yang mendukung ya supaya Polri memproses laporan terhadap Permadi Arya ini. Dan sekarang masih tinggi ya, percakapan sangat tinggi. Dan yang menarik adalah juga teman-teman, saya kira wajar, ya, saya juga pernah foto bareng sama Permadi Arya itu pas di ILC gitu. Jadi ada semangat untuk membantu. Jadi teman-temannya juga sangat membantu supaya Permadi Arya itu tidak sendirian menghadapi masalah ini. Biasanya dari Kang Sini Ciregar dan yang lain-lain itu mengajak supaya membantu Permadi Arya. Dan itu kelihatan juga misalnya nih percakapan kemarin itu Bu Susi kan mengajak saya unfollow gitu. Malah trennya malah naik kan hari ini, jadi malah 1.000 lebih barangkali ya follower Permadi Arya malah naik gitu. Dan Bu Susi malah diserang balik karena mengajak. Jadi saya lihat seperti itu, Mbak. Nah, Bang Ismail, berarti dalam tweet-tweetan tersebut memang lebih banyak yang kontra ya? Apa sebenarnya isinya?
Ya betul, ini kalau kita lihat di peta sosial network analysis ini kan yang pro Abu Janda dan yang kontra Abu Janda, yang kontra itu luar biasa besar ya, dan luar biasa besar. Dan kalau saya bandingkan isu dengan Ambrosius sebelumnya, itu kan sudah paling puncaknya itu sekitar berapa itu, 33 ribuan berapa itu. Kemudian begitu Permati Arya naik, itu sangat tinggi trennya. Artinya seperti, padahal yang Ambrosius itu kan langsung gara-gara itu terjadi pergerakan ya, situasi itu di Papua. Nah, tapi langsung turun kira-kira itu. Jadi begitu Permati naiknya lebih tinggi. Ini menunjukkan seperti ada yang terpendam lama barangkali ya di kalangan publik itu, dan sekarang mendapatkan momentumnya khususnya karena KNPI. Jadi kan ini kalau seandainya tidak pernah ada pelaporan, ya mungkin nggak akan kemana-mana karena sudah lama ya, banyak yang melaporkan, banyak menganggap bahwa Kang Permadi ini kan aman lah kayak gitu. Tapi begitu KNPI, ini kan organisasi yang besar juga gitu ya, dan dia ada di depan melaporkan. Nah ini publik kemudian ikut di belakang itu mendorong. Maka di sini yang kontra sangat tinggi dan mereka sangat expect ya ada aksi gitu. Baik, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, ini bagaimana kalau kita melihat dari sisi kriminologi pastinya? Tidak bermaksud sebenarnya menyakiti atau melawan hukum atau yang menyakiti orang, menyinggung SARA. Tapi orang sudah merasa bahwa ini SARA. Ya, kita kan sekarang ini memasuki sudah dunia demokrasi ya, dan juga kemajuan teknologi. Jadi kita sudah berada di cybercrime, cyberspace ya, juga sering terjadi cybercrime. Ya. Ada juga media-media sosial ya, dan media sosial itu adalah media publik ya, dibaca oleh seluruh orang Indonesia. Dia juga harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Misalnya kan ada larangan tentang SARA ya, dan sebagainya. Nah, tentunya tidak semua yang membuka blog di media itu baik, tergantung gaya orangnya. Ada yang gaya dengan humor ya, ada yang memang mendidik, ada juga yang barangkali setengah provokatif dan ini. Nah, tentang apakah seorang menjadi tersangka tersinggung dan sebagainya ya, itu kan ini sudah dilaporkan ya. Nanti kita lihat saja nanti di proses hukumnya begitu.